Saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan Yesus, Shalom. Yes, ada sukacita, pasti. Hari ini saudaraku, kita akan disegarkan oleh kebenaran dan sukacita firman Tuhan melalui hambanya, Pendeta Paul Ajewane, dengan tema Ketika Kita Kesepian. Sebelum firman ditaburkan, mari saudaraku, kita dengar kesaksian pujian melalui Sari Bagiarta.
Shalom, selamat jumpa lagi saudara-saudara sekalian. Hari ini saya mau membawakan renungan tentang ketika kita merasa kesepian. Bagaimana kalau kita mulai dengan berdoa dulu, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berikanlah kami Roh Kudus-Mu untuk membuat kami mengerti firman-Mu. Dan kami tahu Roh Kudus akan menghibur kami dalam segala hal, termasuk kesepian. Kiranya nama-Mu dimuliakan Bapa, sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita dari Injil Yohanes, pasal 14, ayat 15 sampai 20, kemudian disambung ayat 23. Saya bacakan saudara-saudara sekalian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesepian ini tidak sama dengan pergi menyepi. Coba kita lihat dulu. Pergi menyepi itu sengaja. Itu untuk menguatkan kita. Malah kita senang. Ada orang yang senang untuk pergi sesekali menyepi. Tapi kalau kesepian, siapa yang ingin demikian? Beda kesepian dengan pergi menyepi. Dan saudara-saudara perlu tahu bahwa kesepian itu tidak bergantung dengan berapa banyak orang di sekitar kita. Pernah mendengar istilah the lonely crowd? Coba kita lihat dulu ini saudara-saudara sekalian. Ini rame di sekitar dia, bukan nggak ada orang, ada orang, tapi dia merasa kesepian. Coba bayangkan Anda pergi ke mall, apakah yakin tidak ada orang yang sedang berjalan dalam kesepian di tengah kerumunan banyak orang? Saudara-saudara sekalian, the lonely crowd ini banyak. Apa itu akar kesepian? Akarnya di mana? Akarnya adalah perasaan tidak dimiliki. Perasaan tidak dimiliki. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Kalau kita berada di tempat yang asing, katakanlah kita pergi ke satu kota atau negara asing, bahasanya juga nggak kita kuasai, budayanya nggak kita kuasai. Terasa nggak asing di situ? Iya. Kita takut untuk komunikasi, jangan-jangan salah mengerti mereka. Makanannya juga asing bagi kita. Tapi banyak orang di sekitar kita, banyak. Tapi kita masa kesepian. Apalagi? Coba perhatikan seorang yang masuk sekolah baru. Anak kita masuk sekolah baru. Apa yang dialami? Asing. Terasa asing dia. Sekolah yang dulu itu banyak temannya. Sekolah di sini belum ada temannya. Apalagi contohnya, kita punya nilai-nilai yang kita pertahankan, beda dengan banyak orang. Anda bisa merasa terasing. Dan orang-orang melihat, apalagi perceraian. Itu akan membawa rasa kesepian. Kita tidak dimiliki lagi oleh yang sudah bercerai itu. Apalagi kehilangan karena kematian.
kita merasa tidak dimiliki lagi oleh dia sudah pergi bersama dengan Tuhan. Apalagi saudara sekalian, dapat adik baru. Si kakak merasa dulu kalau saya panggil mama, mama langsung datang. Sekarang mama bilang, tunggu dulu, kamu udah punya adik. Wah, dia merasa seperti tidak dimiliki lagi oleh mama papanya. Merasa. Apalagi misalnya saudara sekalian, lansia. Wow, masuk jadi lansia itu, ya orang bilang askar-askar tidak berguna. Jadi dia merasa seperti, ya tidak dimiliki lagi oleh, dulu banyak orang itu, banyak yang memerlukan dia, banyak mencari dia. Sekarang sudah pensiun, sudah, ya mungkin ada penyakit-penyakit dan sebagainya. Dia merasa sepertinya terisolasi, kesepian. Banyak lagi yang membuat kita bisa merasa kesepian. Nah, bagaimana biasanya orang lari dari kesepian itu? Lari. Karena apa? Pahit. Kesepian itu pahit sekali. Pengalaman yang pahit, kesepian itu saudara-saudara sekalian. Ada orang lari ke rokok. Ada orang lari ke narkoba. Ada orang minum. Ada lagi yang, maaf ini, bunuh diri. Coba kita lihat sebentar saudara-saudara, ini ada data ini, survei tahun 2008, 28,4% responden usia 20-an di Jepang mempertimbangkan bunuh diri. Orang muda ragu sharing atau tidak dapat menemukan orang yang dapat mereka curhat karena relasi yang dangkal. Mereka cenderung menderita sendirian. Selama 13 tahun terakhir, 30.000 orang bunuh diri setiap tahun. Jepang. Dari mana ini? Channel News Asia.com 2 Mei 2012. Itu dulu memang. Apakah bertambah? Siapa tahu dalam masa pandemi ini, tidak tahu kita apakah angka bunuh diri naik. Dan tidak gampang orang muda untuk mencari teman sharing. Tak gampang. Oke, jadi saudara lihat, pahit sekali kalau kita menderita kesepian. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana mengatasi kesepian? Bagaimana itu? Butuh orang yang berminat sama kita. Butuh orang yang berminat ini tulus. Jangan dia berminat karena ada apa-apa yang dia mau dari kita. Butuh orang yang peduli sama kita. Kita butuh pertemanan yang bisa dipercaya. Itu sebabnya orang membutuhkan kekasih. Itu sebabnya orang membutuhkan pasangan hidup. Itu sebabnya orang membutuhkan keluarga. Tapi ada yang mengatakan, justru di sini masalahnya. Hah? Masalah? Iya. Karena bisa, bukan berarti pasti terjadi. Anda akan terluka berkali-kali oleh kekasih Anda, oleh pasangan hidup Anda, oleh keluarga Anda. Sebabnya kita tidak heran terjadi perceraian. Memang kita butuh orang yang dekat dengan kita. Tapi bisa justru menjadi sakit hati kita. Kata-kata Yesus kepada murid-muridnya dalam pasal 14 ayat 8. Saya bacakan pasal 14 ayat 8. Ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yang ini dikatakan Yesus kapan? Besoknya dia ke kayu salib, saudara. Dia katakan pada malam hari. Ketika dia mengatakan bahwa dia akan pergi, dia akan ditangkap. Wah, semua murid-muridnya tuh sedih, menangis. Karena sudah bakal kehilangan dia. Tapi dia menghibur mereka. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Nah, sekarang kita lihat kata aslinya yatim piatu itu. Orphanos, bahasa Yunani.
orphanus. Kalau bahasa Inggris, orphan, yatim piatu. Apa artinya? Kesepian, terlantar, yatim piatu. Jadi kesepian itu juga dalam bahasa Yunani, orphanus. Terlantar, orphanos. Jadi Yesus mengatakan kepada para muridnya, saya tidak akan meninggalkan kamu kesepian, terlantar, maupun yatim piatu. Nah, gimana caranya? Kan sebentar lagi dia akan pergi. Dia akan bangkit kan? Dia bangkit, bersama dengan mereka, dia naik ke surga, dia kirim Roh Kudus. Jadi nggak pernah dia tinggalkan kita. Coba kita lihat lagi ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong dalam bahasa Yunani parakletos. Parakletos. Apa itu? Orang yang dipanggil untuk menolong, menghibur, membela. Jadi misalnya saya lagi susah, saya telepon sama teman saya, tolong sebentar kesinilah, tolong aku ditemanin dulu, aku mau sharing. Parakletos. Jadi orang yang dipanggil menolong, menghibur, dan membela kita. Jangan pula kita dijatuhkan lagi. Parakletos. Jadi siapa yang Yesus maksudkan parakletos ini? Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus ini siapa? Yesus sendiri. Yesus yang hadir dalam Roh Kudus. Oh berarti dia tidak pernah meninggalkan kita. Tidak pernah meninggalkan kita. Yesus hadir. Dan ini kunci penghiburan. Kunci penghiburan. Yesus katakan, aku datang kembali kepadamu. Roh Kudus adalah Kristus yang hadir. Itu artinya timbul kekuatan, kesegaran, damai, dan sukacita. Nah, bagaimana ini real bagi kita? Itu teori. Enggak, bagaimana ini real bagi kita? Nyata bagi kita. Saya bacakan ayat 15 dulu. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Wow, ini janji saudara-saudara sekalian. Yesus bilang, jalin relasi dengan Bapa sama aku. Kami tinggal dalam dirimu. Kalau gitu aku tidak pernah merasa kesepian, terlantar, tidak dipedulikan. Tidak. Kami akan tinggal dalam dirimu. Kalau kamu menuruti firman-Ku. Kalau kamu mengasihi aku, kata Yesus, kami akan tinggal dalam dirimu. Kalau begitu, ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Orphanos, aku tidak akan meninggalkan kamu kesepian. Akar kesepian adalah perasaan tidak dimiliki. Tidak, kamu milik saya. Kami diam dalam dirimu. Aku datang kembali kepadamu. Itu ayat 18. Ini obat kesepian, saudara. Kita dapat mengandalkan janjinya. Janji Tuhan loh, bukan janji manusia. Aku tidak akan meninggalkan kamu kesepian atau terlantar. Pertanyaannya, maukah kita menjalin hubungan yang pribadi, personal, dan karib, intim dengan Tuhan Yesus? Di sini letak obat kesepian. You will never be alone. Janji Tuhan. Maukah kita percaya, mengandalkan kata-kata Tuhan Yesus ini? Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.